disebarkan oleh droplet. Nah, kita kan sudah melalui COVID ya, kita sudah melalui COVID, kita udah tahu nih, kita sudah memiliki pengetahuan tentang droplet. Droplet itu bisa disebarkan melalui apa, Bu? Melalui bicara ya, ngobrol, bernyanyi, dan intensitasnya semakin tinggi ketika batuk gitu, karena batuk dia itu mengeluarkan droplet. Mungkin kita nggak lihat, tapi kalau misalnya kita pakai kacamata mikroskopik itu bisa kelihatan dropletnya gitu ya, air liurnya, titik-titiknya. Nah dari situ dropletnya itu bisa dihirup dan kemudian menjadi TBC. Kalau misalnya berhasil terinfeksi menjadi TBC paru. Ya, jadi lokasi TBC tersendiri itu ada dua, TBC paru dan ekstra paru. Yang terjadi di paru dan yang terjadi di luar paru, di luar organ paru. Bisa terjadi di mana aja, bisa terjadi di otak atau selaput otak, bisa terjadi di organ THT, mata, mata bisa ada ya. Kemudian di organ-organ lainnya, yang paling sering kelenjar getah bening, TB kelenjar getah bening, gitu. Dan juga TB usus juga bisa ya. Jadi di luar organ itu, di luar organ paru bisa terjadi TBC. Kemudian kalau dibilang bagaimana caranya TBC itu menginfeksi, tentunya seluruh infeksi baik itu flu, baik itu virus, baik itu bakteri tergantung dua, dari dalam diri dan luar diri. Dari dalam dirinya itu apa? Dari dalam dirinya itu ada genetika. Jadi makanya kita suka bingung kenapa ya dia bisa terkena TBC bisa enggak. Jadi secara gennya memang lebih rentan untuk terinfeksi. Yang kedua adalah pola makan atau pola hidup sehat yang terdiri dari pola makan, pola istirahat, dan juga manajemen stres yang bisa menyebabkan adanya kebutuhan daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuhnya itu lemah, kalau infeksi TBC masuk, dia bisa terinfeksi. Makanya bisa ada dalam satu ruangan, ada yang terinfeksi TBC, ada yang enggak. Itu semua tergantung daya tahan tubuh. Kemudian berikutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan apa yang sekiranya bisa bikin lebih rentan? Merokok ya. Gitu. Pada perokok secara penelitiannya jelas. Udah ada yang ketawa di belakang ngomong merokok. Di depan juga ketawa lagi. Ya, jadi merokok itu saluran nafasnya itu lebih sensitif karena dia itu membuat terjadinya penipisan pada saluran pernafasan. Kalau itu jelas ya, penipisannya itu jadinya harusnya saluran nafasnya itu bisa melawan virus dan bakteri yang masuk, tapi pada perokok karena sudah terjadi penipisan, jadinya dia sudah tidak bisa melakukan perlawanan yang cukup baik untuk melawan infeksi virus dan bakteri. Kemudian kalau dari lingkungan, kira-kira dari ekstra diri ya, di luar dari diri, apa yang menyebabkan bisa terjadinya infeksi TBC? Satu adalah kebersihan. Kebersihan baik di dalam rumah maupun yang di luar. Gitu ya. Perilaku hidup sehat juga ya, tadi yang di dalam diri ya. Perilaku hidup sehat apa aja, Bu? Cuci? Iya, cuci tangan. Jadi cuci tangan karena kita sudah melalui COVID, jadi seharusnya kita ngerti banget kenapa cuci tangan itu penting. Gitu. Jadi kita habis pegang apa, cuci tangan. Apalagi habis keluar rumah, gitu ya. Kemudian kalau dari luar diri lagi, lingkungan itu juga berpengaruh. Kemudian ventilasi, gitu ya. Ventilasi itu sangat berpengaruh pada infeksi saluran pernafasan, khususnya TBC. Kemudian terkait TBC lagi, bagaimana kalau misalnya pasien gejala dan tanda apa yang menyebabkan kira-kira ini TBC? Gejala dan tandanya satu adalah batuk kronis lebih dari 3 minggu atau 1 bulan dibilangnya. Biasanya bisa disertai atau tidak disertai demam dan keringat malam. Demamnya biasanya cenderung meningkat saat malam hari. Kemudian batuk bisa disertai atau tanpa disertai darah. Berat badan turun, nafsu makan turun. Kemudian bagaimana caranya mengetahui apakah ini TBC positif atau tidak?
Itu satu adalah cek sputum atau kita bilangnya cek dahak. Yang diambil itu 2 sampel sewaktu. Jadi ketika datang ketemu dokter, dokter curiga dimintain dahaknya itu dahak sewaktu. Sama aja kayak gula darah sewaktu ya Bu ya. Ya, seperti itu. Dan kemudian sampel darah pagi hari. Jadi dahak pertama yang diproduksi di hari itu nanti dibawa ke lab. Nah, nanti lab akan lihat secara positif, itu udah pasti positif, ada Mycobacterium tuberculosa atau bakteri TBC-nya. Kemudian yang kedua, jikalau produksi dahak tidak baik atau tidak ada produksi dahak, yang bisa dilakukan untuk pemeriksaan adalah tes mantuk. Tadi ada nih. Jadi ada manling menari-nari Bu. Ini inovasi dari PJ program TBC Puskesmas Pondok Kacang Timur. Ini menang juara 2 nasional. Nasional ya Bu, tepuk tangan dulu. Jadi nasional itu se-Indonesia. Se-Indonesia, Kementerian Kesehatan kita juara 2. Hebat ya Bu. Jadi yang di daerah timur sana dengar kata-kata Pondok Kacang Timur karena ini. Ya. Nah, jadi manling menari-nari ini adalah mantuk sekeliling mencari ria ke sana kemari. Itu dilakukan mantuk itu adalah berupa suntikan. Jadi tuberkulin dimasukin ke dalam kulit ya, dimasukin ke dalam kulit, nanti akan dilihat responnya terhadap tuberkulin yang sudah dimasukkan ke dalam kulit. Kalau misalnya dia kemerahan dan terbentuk bentol atau indurasi, itu berarti positif. Itu untuk mantuk. Yang ketiga, kalau pada situasi dahak tidak ditemukan atau susah ada produksinya, mantuk pun tanda tanya, artinya tanda tanya dikatakan secara objektif belum bisa positif, tapi kalau dilihat secara subjektif ada merah. Nah, biasanya dokter akan minta untuk ronsen. Yang di ronsen apanya? Dadanya. Yang dilihat nanti paru-parunya. Nanti dilihat apakah ada infiltrat di bagian atas. Jadi secara penelitian bercak paru itu spesifik. Biasanya dia ada di bagian apex paru atau di atas dari paru. Kemudian, jikalau tidak ditemukan tapi secara gejala dan tanda itu mengarah ke TBC, yang bisa dilakukan adalah CT scan. Jadi CT scan itu bisa dilihat dari paru ataupun di luar paru. Gitu bisa dilihat. Oke, kalau misalnya udah ditemukan gimana Bu Dokter? Kalau udah ditemukan ya tentu saja pengobatan. Ya. Pengobatan itu Indonesia menurut saya sudah penelitiannya sudah sangat dalam, spesifik terhadap TBC. Jadi orang Jerman, orang Eropa khususnya itu datang ke kita untuk belajar TBC. Karena kita udah cukup mahir dan cukup ahli untuk TBC. Jadi mereka kalau datang tuh sampai bawa-bawa buku, mereka tidak pernah melihat pasien TBC. Jadi dia lihatnya di sini. Melihat si Mycobacterium tuberculosa itu juga lihatnya di sini. Jadi pengobatannya sudah sangat baik ya. Dan itu ada di puskesmas pengobatannya. Yang akan mengawasi itu PJ program TBC-nya Bapak Jakaria. Udah pada kenal ya Bu ya? Iya, kenal. Iya, terkenal banget. Suruh dada-dada. Nomor HP-nya 08. Udah punya semua katanya nggak usah. Iya, udah terkenal. Nah, jadi nanti akan diawasi oleh PJ program TBC-nya. Diprogram dulu pengobatannya. Bulan ke-1, kedua, seterusnya sampai 6. Keputusannya dari 6, 9, dan 12 bulan itu tergantung gejala dan tanda yang dimunculkan. Kalau dirasa sudah cukup 6 bulan cukup, atau nanti kalau misalnya ada kebutuhan untuk objektivitasnya adalah perbandingan hasil ya. Perbandingan hasilnya bisa dengan ronsen. Jadi perbandingan ronsen awal dan ronsen akhir. Atau jika tidak dibutuhkan karena gejala dan tanda sangat baik, improvisasinya sangat baik, sudah tidak ada gejala tanda sisa, bisa diberhentikan. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya setelah pengobatan,
kehidupan selanjutnya ya, kehidupan selanjutnya pasien TBC itu sudah nggak menulari ya Bu ya. Penelitiannya setelah 2 minggu pengobatan, untuk dia bisa menulari itu udah turun. 2 minggu, 2 bulan sudah tidak menular. Jadi makanya kenapa kita hari ini kumpul semua di sini. Kita butuh komitmen bareng-bareng. Gak bisa komitmennya Pak Jaka sendirian, gak bisa. Capek dia. Ya, jadi harus bareng-bareng. Puskesmas dipimpin oleh Ibu Kapus dan dokter, bareng-bareng secara klinis juga nggak bisa sendiri, cuma puskesmas doang. Harus dibantu sama ibu-ibu yang cantik. Cantiknya harus cepet, nanti nggak jadi cantik. Yang cantik? Cantik. Nah, jadi nanti dibantuin. Biasanya kan gitu, Pak Jaka ada yang batuk lama di sini kita datengin. Nggak perlu takut karena penularan TBC itu nggak semudah itu ibu-ibu ya. Penularannya itu kalau misalnya kita ketemu 4 jam ngobrol terus sama dia selama 7 hari terus-terusan baru deh ketularan. Tapi kalau cuma sejam, kayaknya kunjungan nggak ada lah kita sejam ya Bu. Siapa yang pernah kunjungan sama saya nggak ada sejam. Ya, kita satset aja, tapi pasiennya merasa sudah dikunjungi, sudah dilakukan pemeriksaan dengan baik, jadi mau berobat. Jadi kita stop bilang bahwa TBC itu aib, ditanyain, iya dia habis berbuat apa ya, oh dia kena TBC. Bukan keturunan juga. Kan dari tadi Bu Dokter udah bilang ngomongin bakteri dari awal ya. Gitu. Ya, gitu. Terus selanjutnya udah. Jadi yang harus dilanjutin itu sebenarnya adalah si pasiennya diedukasi untuk terus hidup sehat. Makannya harus bagus, sumber protein dan gizinya harus tercukupi, dan perilaku hidup bersih dan sehatnya harus terus dilanjutin. Kalau dari awal, menurut Bu Kader, secara subjektif, Pak Jaka kayaknya rumahnya ventilasinya jelek deh gitu. Bilang ke PJ programnya, nanti PJ programnya akan bikinin rumah, bikinin rumah. Pak Jaka juga mau dong, aku juga mau kalau gitu, kalau dibikinin rumah. Iya, nanti Pak Jaka bakalan berkoordinasi sama Kapus dan sama pihak-pihak yang bisa membantu. Ya, sama kelurahan juga yang bisa membantu. Buktinya kita sudah melakukan bedah rumah. 3 rumah di di Pondok Kacang Timur ya. 1 rumah di Pondok Kacang Barat. Apa kebalik? Pondok Kacang Barat kita dapat 3. Oh, Pondok Kacang Barat 3, Pondok Kacang Timur 1, gitu. Jadi betapa indahnya kalau komitmen bersama kita ini mulai dari sini. Ini poin awalnya untuk kita start bareng-bareng supaya nanti kita kan rencananya 2030 Indonesia bebas TBC. Kalau kayak gini-gini mulu kayaknya mustahil. Tapi mulai hari ini sepertinya sudah ada secercah harapan ya di sini nih, di kita bareng-bareng di RW ini. Oke, itu aja dulu. Kalau misalnya mau ada tambahan dari PJ UKM, Dokter Gigi Aziza, tepuk tangan dulu ibu-ibu. Jadi puskesmas itu PJ-nya ada 2 ya Bu, upaya kesehatan perorangan dan juga upaya kesehatan masyarakat. Jadi masyarakat secara keseluruhan imunisasi apa-apa Ibu Kader bilangin aja, itu PJ-nya Ibu Dokter Gigi Aziza ini. Dipersilakan dokter untuk menjelaskan secara teknis kebutuhannya apa aja untuk RW bebas TBC. Iya Ibu, ini ntar dulu ini Mas, ini aku YouTuber Dok. Oh YouTuber, oke. Ini channelnya XXXX. Mohon izin Ibu Erni, Mang Dede, masih pada semangat semua ya?
Insya Allah enggak, saya enggak lama, insya Allah sebentar aja. Cuman ingin mempertegas lagi apa sih sebenarnya RW bebas TB ini, gitu kan. Ini kan kayaknya dadakan ya, sat set sat set sat set RW bebas TB. Terus lalu ada komitmen, penggalangan komitmen, gitu kan ya. Eh, jadi mungkin latar belakang ya, kenapa ini, mohon maaf saya lihat contekan ya, takut salah ini nanti. Ya, jadi pada tahun 2021 yang lalu, jadi presiden kita mengeluarkan Perpres nomor 67 tahun 2021 ya, tentang penanggulangan TBC. Itu di sana dikatakan Indonesia menargetkan bebas TBC pada tahun 2030. Ya, 2030 jadi Indonesia ditargetkan untuk bebas TBC. Seperti yang tadi Ibu Kapus sudah katakan, Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia untuk kasus terbanyak TBC. Ya, jadi untuk kasus terbanyak TBC. Jumlah penduduk Indonesia memang banyak ya, dengan ruang lingkup yang cukup padat juga. Tapi saya rasa tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa menjadi urutan yang lebih turun lagi dengan kasus jumlah TB yang banyak tadi. Jadi Indonesia, pemerintah kita sudah memikirkan itu sudah dari tahun 2021. Ya, saat ini 2025. Jadi Perwal dari Kota Tangerang Selatan, mohon maaf saya lupa nomor 45 kalau nggak salah ya Bu ya. Itu percepatan untuk bebas TBC. Jadi makanya kegiatan RW bebas TBC ini itu dicanangkan ya. Jadi RW bebas TBC ini apa sih? Apakah harus benar-benar nggak ada pasien TBC lagi? Bukan ya, bukan. Jadi RW bebas TBC ini adalah RW yang bebas, yang berhasil menekan penyebaran penyakit TBC. Jadi bukannya eliminasi TBC, TBC-nya kasusnya hilang, tapi kita mampu menekan peningkatan kasus TBC. Jadi agar kasus TBC-nya ini tidak bertambah lagi. Jangan sampai kita jadi juara satu di dunia untuk kasus terbanyak, ya. Nah, jadi karena tujuan dari kegiatan ini untuk menekan, makanya dilakukanlah percepatan dengan komitmen ini. Nah, jadi si RW bebas TBC ini dikatakan bebas itu ketika memenuhi beberapa kriteria. Ya, jadi ada kriterianya gitu ya. Jadi saya bacain ya. Yang pertama, itu ada kepedulian kelurahan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC. Dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah. Hari ini kita sudah melangkah lebih awal untuk melakukan komitmen bersama ya, dan nanti akan muncul SK dari pemimpin daerah bahwa kita siap untuk bebas TBC. RW kita siap untuk bebas TBC. Alhamdulillah ya, hari ini sudah satu terlampaui. Kita sudah berkomitmen. Dan komitmen ini bukan hanya sekedar tanda tangan. Jadi harapannya ke depan komitmen ini disertai dengan pergerakan-pergerakan ya, pergerakan yang dilakukan dari beberapa lintas sektor. Jadi seperti Dokter Elfrida bilang, ini tidak bisa sendiri kesehatan. Ya, 2030 itu berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Ya, 5 tahun lagi. Kalau kita nggak bersama-sama, ini akan sangat sulit terwujud. Jadi kita nggak boleh terlena. Nggak boleh terlena. Makanya sekarang nih dihimbau, ayo kita sama-sama. Karena kalau sendirian nggak bisa. Masalah apapun nggak akan bisa terselesaikan dengan baik kalau cuma sendirian. Kita butuh kerjasama. Kita butuh gotong royong.
Ya, jadi makanya ini ada komitmen dari semua sektor. Karena yang lebih dekat ke masyarakat kan bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami mencoba menjangkau ke bawah, tapi yang paling dekat itu adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Semua. Jadi kita sama-sama saling membantu. Seperti yang Pak Lurah tadi bilang juga, ini untuk kebaikan kita sendiri juga. Bukan untuk kebaikan orang lain. Bukan cuma untuk si penderita TBC tadi, bukan. Ini untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita ke depannya. Ya kan? Betul kan? Ya, makanya jadi kita harus saling bantu-membantu. Ya, jadi nanti kalau kata dokter El bilang tadi, kalau memang ada kasus yang dicurigai TBC, tadi kan dokter Elfrida sudah menjelaskan ya, perkenalan tentang TBC itu apa sih, seperti apa gejalanya. Nah, nanti mungkin bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan, bisa langsung ke Pajaka, jadi nanti Pajaka bisa langsung cek. Dan jangan sampai si suspek tadi merasa terkucilkan. Itu poin penting. Iya, jangan sampai si terduga tadi itu merasa terkucilkan karena belum tentu batuk tadi itu adalah TBC, tapi karena usaha kita ini untuk menekan, jadi kita harus merangkul sebanyak-banyaknya. Ya kan? Merangkul sebanyak-banyaknya. Oke. Yang kedua, kriterianya adalah memiliki kader yang aktif dalam program TBC. Alhamdulillah kita sudah punya kader yang aktif, ya kan? Dan semua kader yang di sini saya rasa semuanya pada semangat ya. Semangat ya. Dan mendengar ini semua tambah semangat ya. Insya Allah. Ya, terus kriteria yang ketiga, memiliki usaha kesehatan berbasis masyarakat seperti Posyandu, Posbindu. Ya, kita alhamdulillah sudah punya Posbindu dan Posyandu. Kita sekarang berdiri di depan Edelweiss ya. Ya, maka tadi saya bingung di RW 11 tempat pertemuan biasa. Pas nyampe sini, oh Edelweiss. Saya tahu. Tahu gitu kan nggak nyasar jadinya kan. Ya. Lalu kriteria yang keempat adalah adanya dukungan terhadap penemuan kasus. Ya, adanya dukungan terhadap penemuan kasus dan pengobatan TBC. Jadi itu ada butuh pemberdayaan kader oleh lintas sektoral setempat. Kalau kemarin Pak Jaka mungkin lebih banyak berhubungannya sama kader ya. Nah, jadi sekarang tuh RT-nya juga harus tahu, RW-nya juga harus tahu bahwa di wilayah kerjanya juga ada pasien TB gitu. Jadi mereka juga ikut serta dalam pengawasan tadi. Penemuan kasus, pengobatan, seperti yang Dokter Alfida bilang, 2 minggu aja udah terobati, kemungkinan menularnya udah turun. 2 bulan terobati, kemungkinan menularnya sudah hilang. Nah, yang paling penting lagi pemantauan minum obat. Kalau minum obatnya bolong-bolong, berarti obatnya tidak akan bekerja juga dengan baik. Jadi obatnya harus diminum teratur supaya efektivitas obatnya baik gitu ya. Jadi yang tadi dokter Elfrida bilang 2 minggu minum obat turun kemungkinan menyebarnya, 2 bulan sudah tidak menularkan lagi. Ya, dan itu kalau memang ada yang merasa memerlukan informasi sedetail itu tentang TBC, silakan nanti bisa menghubungi Pak Jaka, nanti mungkin bisa difasilitasi juga untuk tapi jangan perorangan, bisa sekelompok ya. Jadi biar bisa tahu karena kita harus sebelum kita bisa temukan, kita harus tahu dulu TBC itu apa, seperti apa, bagaimana cara penemuan gejalanya ya. Karena kan di sini dikatakan dukungan terhadap penemuan kasus dan pengobatan TBC dan pemberdayaan kader oleh lintas sektor setempat ya. Lalu kriteria yang selanjutnya melaksanakan upaya dengan melibatkan lintas sektoral untuk promosi kesehatan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kemarin cakupannya rangkulannya kita lebih banyak ke kader, kali ini RT dan RW-nya juga harus dilibatkan supaya karena kan ibaratnya mereka yang lebih punya kuasa di daerah itu, ya yang punya wilayah, jadi warganya insya Allah bisa lebih mendengarkan lagi.
gitu. Lalu yang terakhir kriterianya deteksi dini perlibatan komunitas, pencegahan, pengobatan terpadu, penyediaan pemukiman yang sehat. Seperti yang Dr. El tadi bilang, pemukiman yang sehat. Jadi TBC ini juga ada pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya dia. Jadi ketika si saluran udara di rumahnya tidak memenuhi syarat, kurang baik, maka penyebaran di rumah itu pun juga bisa lebih cepat. Nah, makanya tadi ada intervensi lebih lanjut ya. Jadi diusahakan, dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk bedah rumah tadi. Dan alhamdulillah bukti nyatanya sudah ada di PKB 3, di PKT 1. Jadi ini adalah bentuk usaha. Jadi kita tuh nggak berhenti sampai di situ. Kita mau tuh ada realisasi, nggak cuman ngomong doang, cuman ngasih tahu doang, cuman itu doang. Enggak ya. Bismillah, kita sama-sama pajakan ini udah luar biasa. Jadi memang sampai Biasa di luar. luar biasa memikirkan pasiennya sampai intervensinya ke bedah rumah tersebut gitu. Jadi tapi pajakan ini nggak bisa sendirian, dia butuh bantuan dari semuanya. Barangkali nanti ibu kader, PRT, PRW punya link kan, Pak Jaka, saya punya link nih ke ya kan, ke bagian rumah ya, rumah itu apa namanya? Ke PUPR nih. Kalau ada masyarakat kita yang memang butuh ini, nanti kita siap. Nah, kan barangkali seperti itu kan jadi bisa lebih set lagi gitu kan ya. Jadi yang paling penting itu koordinasi, kerjasama kita. Jadi bukan cuma sekadar batasnya sampai ke kader, tapi ke RT RW itu lebih lagi ya. Jadi nanti mungkin Pak Jaka akan turun seperti biasa, penemuan kasus, pengobatannya tetap, tapi RT RW juga harus mengetahui. Jadi di lingkungan wilayahnya kalau memang ada yang dicurigai atau pernah dengar dia pernah berobat di rumah sakit, tolong disampaikan ke kami untuk menekan penambahan jumlah kasus TBC di wilayah